semuanya, saya Sekar Puspitaningrum, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sumber data penelitian populasi dan sampel. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Ghaziah MPD. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi ini menekankan bahwa populasi tidak selalu berarti jumlah manusia, melainkan dapat pula mencakup benda, dokumen, perilaku, peristiwa, atau konsep yang memiliki objek kajian. Selain itu, populasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan jumlahnya, populasi dibagi menjadi populasi terbatas atau finite population dan populasi tak terbatas atau infinite population. Populasi terbatas ini mencakup jumlah yang bisa dihitung secara pasti, seperti jumlah siswa di sebuah sekolah atau jumlah karyawan di suatu perusahaan. Sementara itu, populasi tak terbatas mengacu pada populasi yang tidak dapat dihitung secara pasti, seperti jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol dalam satu hari. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa SMA di Jakarta, maka populasi penelitian dapat ditentukan sebagai seluruh siswa SMA yang terdaftar di Jakarta pada tahun ajaran tertentu. Populasi ini memiliki karakteristik jelas, yakni siswa SMA berdomisili di Jakarta dan mengikuti pembelajaran daring. Penentuan populasi ini memungkinkan peneliti memilih sampel yang tepat dan hasil penelitian bisa dianggap mewakili kondisi nyata. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Definisi ini menekankan bahwa populasi sampel bukan sekedar potongan acak dari populasi, tetapi harus mencerminkan karakteristik keseluruhan populasi secara representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Tujuan utama dari penggunaan sampel adalah untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan tentang populasi secara efisien dan akurat. Dengan menggunakan sampel, peneliti dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga tanpa harus mengorbankan kualitas hasil penelitian. Fungsi lain dari penggunaan sampel adalah untuk memudahkan proses pengolahan data atau analisis statistik. Bayangkan jika peneliti tidak mengetahui tingkat kepuasan 10 juta pelanggan suatu produk. Jelas tidak realistis jika semua pelanggan harus diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti cukup mengambil sampel yang proporsional dan representatif dari populasi tersebut. Agar dapat memberikan hasil yang akurat dan digeneralisasi, sampel harus memenuhi beberapa kriteria dasar. Pertama adalah representatif, yaitu kemampuan sampel untuk mencerminkan karakteristik utama dari populasi. Yang kedua, sampel harus dipilih secara objektif dengan metode yang sistematis agar tidak menimbulkan bias. Ketiga, ukuran sampel harus cukup besar untuk memastikan validitas statistik, terutama dalam penelitian kuantitatif. Terdapat berbagai teknik pengambilan sampel terdapat berbagai teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian, tergantung pada tujuan dan pendekatan yang digunakan. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua kategori utama, probability sampling dan non-probability sampling. Ukuran sampel yang tepat juga merupakan aspek penting dalam penelitian. Ukuran sampel dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ukuran populasi, tingkat kepercayaan yang diinginkan, margin of error yang dapat ditoleransi, dan variabilitas data dalam populasi.
Perbedaan dalam pengumpulan data populasi dan sampel. Dari segi pengumpulan data, penelitian yang menggunakan populasi tentu membutuhkan sumber data yang lebih besar. Sebaliknya, penelitian yang menggunakan sampel lebih efisien dalam hal pengumpulan data dengan memiliki sejumlah elemen dari populasi yang mewakili keseluruhannya. Peneliti dapat menghemat waktu dan biaya, namun hal ini menuntut pemilihan sampel yang cermat dan penggunaan teknik sampling yang tepat agar hasilnya tetap valid dan dapat digeneralisasikan. Berikut adalah pemaparan materi tentang sumber data penelitian, populasi, dan sampel. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.